Salve! Video ini adalah bagian ketiga dari seri keutamaan Rasul Petrus. Pada video pertama, saya menjelaskan 3 bukti keutamaan Rasul Petrus berdasarkan Alkitab. Sedangkan pada video kedua, saya menjelaskan 8 bukti bagaimana mengetahui keutamaan Rasul Petrus berdasarkan Alkitab. Sebelum Anda lebih lanjut menyaksikan video ini, sebaiknya Anda menonton terlebih dahulu kedua video sebelumnya. Setelah kebangkitan Kristus, Santo Petrus memiliki jejak yang sangat kuat di Yerusalem sebagai pemimpin para rasul dan tokoh utama dalam berdirinya gereja perdana. Injil Lukas mencatat bahwa Yesus secara pribadi menampakkan diri kepada Petrus, "Sesungguhnya Tuhan benar-benar telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lihat Lukas 24 ayat 34, yang ditegaskan pula oleh Santo Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 5. Hal ini menunjukkan bahwa Petrus memiliki peranan yang istimewa di antara para murid. Sesaat sebelum kenaikannya, Yesus memerintahkan para murid untuk tetap tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Di kota suci inilah Petrus mulai menegaskan peran kepemimpinannya. Ia memimpin para murid dalam memilih pengganti Yudas Iskariot, yaitu Matias, dalam komunitas yang masih berjumlah 120 orang. Lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 15 hingga 26, menegaskan otoritasnya sebagai pemimpin yang ditunjuk Kristus. Peran Petrus semakin nyata pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan atas para rasul. Dalam momen bersejarah ini, Petrus berdiri dan berkhotbah di hadapan orang banyak, mewartakan bahwa Yesus yang mereka salibkan telah bangkit dan ditinggikan Allah sebagai Tuhan dan Mesias. Khotbah ini menyebabkan pertobatan besar-besaran dan baptisan sekitar 3.000 jiwa pada hari itu. Lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 14 hingga 41. Peristiwa ini menjadikan Yerusalem sebagai pusat pertama pewartaan Injil dan gereja perdana, dan Petrus tampil sebagai gembala utama umat yang baru lahir ini. Petrus juga menunjukkan kuasa apostoliknya melalui mukjizat, seperti ketika ia dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh di gerbang indah Bait Allah. Lihat Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Petrus juga menunjukkan kuasa apostoliknya melalui mukjizat, seperti ketika ia dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh di gerbang indah Bait Allah. Lihat Kisah Para Rasul 3, 1-10. Ketika kemudian ia ditangkap dan diadili oleh Mahkamah Agama karena mengajarkan nama Yesus, Petrus dengan penuh keberanian menyatakan, "Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Lihat Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Keberanian ini menandai dirinya sebagai batu karang yang teguh dalam iman, seperti yang telah dinubuatkan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga 11, Petrus juga menunjukkan otoritas ilahi dalam komunitas Kristen perdana ketika ia mengadili Ananias dan Safira yang berdusta kepada Roh Kudus. Hukuman yang dijatuhkan kepada pasangan itu memperlihatkan bahwa dalam komunitas umat percaya, kebenaran dan kesucian harus ditegakkan, dan Petrus melaksanakan tugasnya sebagai gembala yang melindungi kawanan. Tak hanya satu kali, Petrus mengalami beberapa kali penangkapan oleh otoritas Yahudi karena pewartaan Injil. Namun Allah menunjukkan bahwa Dia menyertai Petrus secara istimewa. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 19 dan 20, seorang malaikat membebaskannya dari penjara dan memerintahkannya untuk tetap mewartakan Injil di Bait Allah. Kuasa ini memperkuat posisi Petrus sebagai pemimpin yang dipelihara secara ilahi. Peran penting Petrus kembali terlihat dalam konsili Yerusalem. Lihat Kisah Para Rasul 15, ketika terjadi perdebatan mengenai apakah orang non-Yahudi yang bertobat perlu disunat dan menaati hukum Musa. Petrus berdiri dan bersaksi bahwa Allah telah memakai dia untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, dan Roh Kudus sendiri tidak membeda-bedakan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Ia berkata, "Mengapa kamu mencobai Allah dengan membebani mereka dengan suatu hukum yang tidak dapat dipikul oleh nenek moyang kita dan juga tidak oleh kita sendiri?"
Lihat Kisah Para Rasul 15 ayat 10. Dengan ini, Petrus menegaskan bahwa keselamatan adalah karena anugerah Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan hukum Taurat. Semua jejak penting Petrus di Yerusalem adalah perwujudan dari amanat Kristus kepadanya. Setelah kebangkitan, Yesus 3 kali bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan setiap kali Petrus menjawab, "Ya Tuhan," Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lihat Yohanes 21 ayat 15-17. Inilah mandat pastoral yang menjadi dasar otoritas Petrus sebagai gembala utama gereja, dan jejaknya di Yerusalem adalah bukti nyata bagaimana ia menunaikan perintah itu dengan setia dan berani. Dengan demikian, Yerusalem bukan hanya menjadi tempat pelayanan pertama gereja, tetapi juga tempat di mana kepemimpinan apostolik Santo Petrus bertumbuh, ditegaskan, dan diberdayakan oleh Roh Kudus. Disinilah gereja Katolik bermula, dengan Petrus sebagai batu karang. Lihat Matius 16 ayat 18, yang menjadi fondasinya. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Pada bagian ketiga ini kita akan melihat lebih lanjut penjelasan dari Romo Bayu tentang kiprah Santo Petrus, sang pemegang amanah dari Tuhan Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya, setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Kita akan melihat bagaimana kiprah Santo Petrus memimpin gereja perdana di Yerusalem sebelum beliau pergi ke Antiokhia dan akhirnya sampai ke Roma. Mari kita simak. Ketetapan bahwa orang non-Yahudi tidak harus sunat dan tidak harus melaksanakan hukum Musa, tonggak pentingnya Rasul Petrus. Keselamatan boleh untuk orang non-Yahudi, tonggak pentingnya Rasul Petrus. Kita buka Kisah Rasul 1 ayat 13. Nah, di antara rasul-rasul yang disebut ini, ternyata Rasul Petrus disebut di bagian awal. Bahkan di dalam Injil-Injil sekalipun. Karena Rasul Petrus adalah ketuanya para rasul yang ditunjuk langsung oleh Sang Kristus, maka penulis-penulis suci menaruh beliau di bagian yang paling awal. Apa yang dimaksud dengan ruang atas? Ruang atas adalah tempat di mana mereka bersama dengan baginda Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Kenapa dikatakan tempat mereka menumpang? Kita harus ingat bahwa di Yerusalem awal-awalnya mereka adalah orang-orang asing. Dalam arti mereka bukan penduduk kota Yerusalem. Mereka bukan warga Yerusalem, tetapi mereka adalah warga Galilea yang di wilayah utara. Meskipun dalam perkembangan selanjutnya nanti mereka memiliki rumah atau boleh dikatakan rumah anggota-anggota jemaat yang kemudian mereka pakai rumah anggota-anggota Kristen pada awal mula. Kita juga perlu ingat bahwa ketika awal di Yerusalem ini, namanya belum Kristen. Namanya apa? Jalan Tuhan. Selanjutnya pada saat mereka berkumpul, ini belum Pentakosta ya, ini belum hari Pentakosta. Kisah Rasul 1 ayat 15. Yang berinisiatif untuk mencari pengganti Yudas adalah Rasul Petrus. Tidak ada perintah untuk menggantikan posisi Yudas. Dalam arti, Yesus Kristus sebelum naik ke surga sekalipun tidak ada perintah bahwa nanti jangan lupa ya Yudas digantiin. Itu tidak ada. Ini bukan inisiatif yang sembarangan inisiatif, tapi suatu prakarsa yang sesuai dengan maksud Tuhan, tetapi tanpa ada suatu ayat yang menyuruh, tanpa ada suatu firman yang menyuruh Rasul Petrus. Langsung dia mengatakan, yuk kita cari gantinya Yudas. Nah, di sini suaranya Rasul Petrus didengarkan. Ini menunjukkan bahwa Rasul Petrus punya posisi yang sangat istimewa di tengah para rasul
secara khusus, dan lebih luas lagi saudara yang berkumpul yang dikatakan 120 orang banyaknya itu. Nah, kemudian kita sampai di Pentakosta. Setelah Pentakosta, yang tadinya murid-murid itu ketakutan, bahkan sampai pintu-pintu terkunci, kemudian bangkit. Nah, yang bangkit di situ dikatakan yang bersuara. Memang yang bangkit semuanya muncul, berarti 12 rasul termasuk Matias tadi muncul, tetapi kemudian yang bersuara atau menyampaikan homili atau khotbah pertama setelah mendapat anugerah Roh Kudus adalah Rasul Petrus. Kisah Rasul 2 ayat 14. Ini menunjukkan kedudukan istimewa dari Rasul Petrus, sehingga pada hari yang pertama menyampaikan homili yang pertama pada hari setelah mereka terima Roh Kudus dilakukan oleh Rasul Petrus. Maka kalau kita lihat dari awal tadi itu, namanya selalu ditulis paling awal, inisiatifnya didengarkan sehingga Rasul tetap genap 12, kemudian berbicara, mewakili rasul-rasul yang lain pada hari Pentakosta. Kita sudah mulai lihat bagaimana jejak-jejak langkah Rasul Petrus sebagai tokoh yang penting dan utama dalam kekristenan, secara khusus dalam kelompok para rasul. Nah, ini awalnya di kota Yerusalem. Saya garis bawahi Yerusalem berarti memang awal mulanya. Berarti Yerusalem itu 0 kilometer kekristenan. Meskipun pada saat di Yerusalem namanya belum Kristen. Awalnya masih merasa sebagai bagian dari agama Yahudi. Jadi belum muncul kesadaran ini kita berbeda atau terpisah. Belum. Maka nanti dalam Kisah Rasul 3 dikatakan Petrus pun masih naik ke bait Allah untuk berdoa bersama dengan Yohanes. Kalau kita membuka pada jam sembahyang, Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah. Tujuannya untuk berdoa. Kenapa? Ya karena mereka orang Yahudi, merasa diri sebagai orang Yahudi. Jadi agama Kristen terbentuk meskipun belum ada namanya. Agama Katolik terbentuk meskipun belum ada namanya di kota suci Yerusalem dengan awalnya belum merasa terpisah dari agama Yahudi. Kalau kita melihat peta Mediterania, ini peta Mediterania seputar Laut Tengah, maka Yerusalem posisinya ada di kira-kira ya timur selatan atau ya timur lah begitu dari Laut Mediterania. Kemudian kita lihat sekarang bahwa ternyata yang mengadakan mukjizat pertama di antara para rasul adalah Petrus juga. Kisah Rasul 3 ayat 6. Berarti ini menjadi satu semacam simbolisme. Ini tokoh pertama yang ditunjuk Yesus, primus inter pares di antara para rasul, maka mukjizat pertamanya pun juga dilakukan oleh tokoh ini, sang ketua ini. Karena pesannya jelas sekali kalau dalam Injil Yohanes kita buka, gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali. Kalau kita membaca Injil Yohanes 21. Kita lanjutkan. Selain membuat mukjizat pertama, kita juga lihat bahwa dikatakan Petrus itu dipenuhi Roh Kudus. Kisah Rasul 4 ayat 7. Ayat yang ke-8 dari bab keempat ini, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Selain itu kata-katanya penuh kuasa. Kita lihat bahwa di dalam Kisah Rasul 5 ayat 3 dan seterusnya, mulai dari ayat 1 sebenarnya, ada seorang tokoh yang bernama Ananias yang dia menjual tanah. Itu tanahnya dia sendiri. Nah, duitnya akan disumbangkan untuk kehidupan bersama. Tetapi uang yang mau disumbangkan itu dia tilep. Ini aneh. Tanahnya dia sendiri, setelah dijual duit dia sendiri, tapi mau diserahkan, dibilang katakanlah mau diserahkan 10, dia hanya serahkan 7. Jadi dia korupsi barangnya sendiri, korupsi uangnya sendiri yang sudah dijanjikan untuk diserahkan. Maka Petrus katakan dalam ayat 3, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Nah, begitu dikatakan seperti itu langsung mati. Dikatakan dalam ayat 5, ketika mendengar perkataan itu rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Jadi kata-kata yang diucapkan itu penuh kuasa, penuh daya. Selanjutnya, penuh keberanian juga ditunjukkan kembali ketika mereka disidangkan lagi untuk kedua kalinya di Mahkamah Agama untuk selanjutnya. Jadi awal sudah disidang, sekarang disidang lagi. Kisah Rasul 5 ayat 27 dan seterusnya. Sejak pada masa awal itu, rasul-rasul dan orang-orang Kristen sudah dianggap menghujat Allah karena mengajarkan ajaran yang lain yang dikatakan boleh disebut berbeda atau kalau dalam bahasa yang lugas
menyimpang dari ajaran Yahudi yang benar. Nah, kemudian di dalam Kisah Rasul 8 ayat 14 kita dengar bahwa orang-orang Samaria sudah menerima Yesus, sudah menerima firman Tuhan. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Selanjutnya, setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Mereka memang dulu awalnya orang Yahudi, orang Samaria, tetapi sejak, ya boleh dikatakan pembuangan, kemudian tidak lagi dianggap orang Yahudi, sudah orang lain. Maka ketika tanah Samaria sudah menerima Yesus, itu yang datang Petrus, ketuanya, karena ini seperti menandai babak baru. Orang yang dianggap tidak Yahudi, meskipun orang Samaria juga orang Yahudi, mereka juga punya Pentateuch atau kitab-kitab Taurat, mereka juga memelihara Taurat Musa, meskipun tidak dalam penafsiran yang sama dengan orang Yahudi pada umumnya, tapi boleh dikatakan mereka Yahudi yang dianggap kafir gitu. Jadi Samaria itu Yahudi setengah pagan dianggapnya, atau Yahudi berbau kafir. Nah, ini memulai babak baru. Petruslah yang diutus untuk ke sana bersama dengan Yohanes. Dan kenapa Petrus diutus? Karena ketuanya. Karena ini babak baru yang penting, maka ketuanya yang harus ke sana untuk mencurahkan Roh Kudus. Jadi ini jejak langkah Petrus luar biasa. Begitu penting tokoh ini kalau kita menelusuri Kisah Para Rasul. Sekarang yang kita buka bab 8 ayat 25. Ini perjalanan pulang. Kembalilah mereka di Yerusalem. Jadi rupanya base camp-nya itu Yerusalem. Jadi mereka tidak ke Galilea, mereka tidak ke Nazaret atau ke Kapernaum. Seperti dulu Yesus Kristus Tuhan kita base camp-nya di Kapernaum, tetapi mereka base camp-nya di Yerusalem. Dan itu memang seperti itulah yang diperintahkan Tuhan Yesus, supaya mereka tinggal di kota ini. Kota ini yang dimaksudkan Yerusalem. Sejak Pentakosta, tanda petik, Rasul Petrus itu rumahnya di Yerusalem. Pindah rumah, gampangnya begitu. Dikatakan, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil di banyak kampung di Samaria. Jadi masih sembari pulang itu masih di kampung-kampung, sambil pulang sambil mewartakan Injil. Jadi berarti sebenarnya yang awal-awal mewartakan Injil di Samaria adalah Rasul Petrus juga. Ini seperti mendobrak pintu lain menuju pada bangsa-bangsa lain. Jadi yang melakukan Rasul Petrus. Memang nanti pada akhirnya Rasul Paulus itulah yang disebut Rasul para bangsa. Tetapi kita akan melihat bagaimana Rasul Petrus juga berperan besar. Nanti saya akan tunjukkan yang namanya pertobatan di Kaisarea. Luar biasa, bagus sekali. Nah, kita lihat sekarang. Ini setelah pertobatan Saulus, Kisah Rasul 9 ayat 31. Tentu juga setelah Stefanus meninggal dunia dirajam itu ya. Pendek kata, Saulus kemudian bertobat. Rabi Saul itu kemudian terkenal dengan nama Paulos. Setelah itu ada keterangan seperti ini dalam Kisah Rasul 9:31. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Nah, ayat ini menunjukkan keadaan damai. Tetapi lebih dari itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa orang-orang jalan Tuhan alias Kristen yang belum bernama Kristen, alias Katolik yang belum bernama Katolik itu sudah ada di seluruh wilayah Yahudi. Lihat bahwa wilayah Yahudi itu 3 bagian. Dari bagian selatan itu disebut Yudea, tengah Samaria, utara Galilea. Berarti sudah ada jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria. Artinya seluruh wilayah Yahudi boleh dikatakan sudah menjadi Kristen. Bukan dalam arti semua menjadi Kristen, tetapi orang-orang Kristen sudah ada di seluruh wilayah orang-orang Yahudi. Baik yang paling utara, maupun yang tengah, maupun yang paling selatan. Orang Yahudi tetap masih banyak yang menganut agama Yahudi, tentu saja masih ada. Tetapi yang menjadi penganut jalan Tuhan juga banyak. Pada hari pertama saja kan sudah 3.000. Ini keadaan damai sedikit. Nah, itulah wilayah-wilayah yang saya tunjukkan. Masih di bagian kanan bawah, Yerusalem yang merah, Samaria yang kuning, yang biru muda itulah yang namanya Galilea. 3 wilayah ke utara memanjang, sudah ada banyak orang-orang jalan Tuhan alias Kristen alias Katolik di berbagai tempat itu. Nah, ini keadaan damai yang diceritakan ayat yang dikutip awal tadi, Kisah Rasul 9 ayat 31.
Kemudian di dalam ayat selanjutnya, Kisah Rasul 9 ayat 32. Pada waktu itu, waktu yang mana yang dimaksud? Waktu yang keadaan damai tadi. Nah, ketika pengejaran sudah berhenti sementara, penganiayaan sudah berhenti sementara, ada damai sebentar. Pada waktu damai itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Kalau sebelumnya kan mungkin harus agak ngumpet-ngumpet. Karena ada pengejaran, penganiayaan, kalau ketangkap dihukum dan seterusnya. Ini agak damai, tenang sebentar, maka dikatakan kunjungan kemana-mana. Tentu yang dimaksud kemana-mana, konteksnya adalah Yudea, Samaria, Galilea yang disebutkan dalam ayat 31. Lalu dirinci beberapa kota. Ini kota yang disebut kota Lida. Ayat 38, Lida dekat dengan Yope. Basecampnya di Yerusalem, gambaran saya di Yerusalem, kemudian keliling kemana-mana nanti kembali lagi, keliling kemana-mana nanti kembali lagi. Kemudian sekarang di Kaisarea, jadi itu nyambung yang disebut beberapa kota, Lida, Yope, kemudian dari Yope diminta ke Kaisarea. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 24 dan seterusnya. Siapa yang bertobat? Kornelius dan Petrus. Loh, Petrus bertobat apa maksudnya? Nanti saya jelaskan. Nah ini dia saudara-saudari. Kisah Rasul 11 ayat 2, ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Maksudnya apa sih ini konteksnya? Golongan bersunat yang dimaksud berarti juga golongan jalan Tuhan, pengikut Yesus juga, tapi masih golongan bersunat. Kita harus ingat bahwa awal mulanya semuanya Yahudi, berarti semuanya bersunat. Tetapi sejak ketemu dengan Kornelius, Kornelius itu orang Italia, orang Romawi, sehingga dia bukan orang Yahudi. Kornelius kemudian dibaptis dengan orang-orang keluarganya juga. Itulah orang pertama yang non-Yahudi, sehingga menjadi masalah. Perhatikan ini kan lanjutannya. Di Kisah Rasul 10, Rasul Petrus ketemu dengan Kornelius, dengan hasil akhir Kornelius dan keluarganya dan orang-orangnya banyak yang dibaptis. Kemudian di bab 11 kembali ke Yerusalem. Seperti yang saya katakan tadi. Saya membayangkan pergi kemana-mana kembali ke Yerusalem berulang-ulang seperti itu. Berarti keterangan-keterangan tadi kembali ke Yerusalem itu menunjukkan apa? Sejak Pentakosta, Rasul Petrus itu tinggal di Yerusalem. Rumahnya di Yerusalem. Apakah itu rumah dalam arti mungkin rumah dia sendiri atau menumpang? Tidak tahu persis, tetapi rumah ya, dia tinggal di Yerusalem. Maka ada keterangan kembali ke Yerusalem. Nah, orang-orang di Yerusalem, orang-orang ini bukan orang Yahudi dalam arti agama Yahudi, tapi orang-orang Yahudi yang sudah mengikuti jalan Tuhan ya, yang dikatakan dalam Kisah Rasul 11 ayat 2 ini, golongan bersunat berselisih pendapat. Apa yang membuat selisih pendapat? Ayat 3. Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Apa yang dimaksud? Yang dirujuk adalah kisah mengenai Kornelius tadi. Karena toh pada mendengar juga. Kan yang ikut tidak sedikit. Yang ikut Petrus juga tidak sedikit. Ada rombongan Petrus juga. Maka juga kabar disampaikan oleh orang-orang lain juga. Maka orang-orang jalan Tuhan di Yerusalem dengar. Maka berselisih pendapat. Jadi rupanya orang Kristen awal, atau waktu itu namanya belum Kristen, orang jalan Tuhan awal yang non-Yahudi menimbulkan masalah juga pada masa awal. Ada perselisihan juga. Ini konteksnya seperti itu. Namun kita nanti akan lihat bahwa ketika Rasul Petrus menjelaskan, kemudian jemaat, yaitu orang-orang jalan Tuhan yang bersunat, yang asalnya dari agama Yahudi, dapat diyakinkan. Jadi Rasul Petrus akhirnya dapat meyakinkan gereja, dapat meyakinkan jemaat bahwa orang-orang bangsa lain atau goyim, nah orang Yahudi itu kalau menyebut bangsa lain itu goyim, artinya kira-kira seperti orang kafir gitu, kira-kira seperti itu. Jadi Rasul Petrus berhasil meyakinkan bahwa goyim itu juga pantas untuk menerima keselamatan. Kita lihat dalam Kisah Rasul 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, apa yang dimaksud hal itu? Penjelasan Petrus. Kan tadi mereka berselisih pendapat. Jadi mereka melakukan argumentasi. Ini dalam bab 11 ayat 2 dan 3 tadi awal ya. Kemudian nyambung sampai ayat 18.
Itu selesai Petrus memberikan penjelasan. Jadi mereka sudah mendengarkan penjelasan Rasul Petrus seperti apa kejadiannya dan apa maksudnya. Mereka menjadi tenang. Berarti memang awalnya ada kegaduhan tetapi juga menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada goyim Allah mengaruniakan pertobatan juga yang memimpin kepada hidup. Bangsa-bangsa lain berarti juga diselamatkan oleh Tuhan. Berarti di sini mereka sudah mulai paham bahwa Yesus Kristus datang bukan hanya untuk Israel, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Ini sebenarnya agak-agak aneh, tetapi itulah yang terjadi. Perintah pada awal itu jelas, pergilah ke seluruh dunia. Tapi mereka itu juga belum langsung ngeh, betul-betul ngeh gitu loh. Mereka membutuhkan juga yang namanya pembelajaran, juga Rasul Petrus sendiri. Kita lihat bahwa kemudian nanti perselisihan itu akhirnya tidak padam, meskipun ini dikatakan mereka sudah menjadi tenang, tapi itu untuk sementara waktu. Soalnya belum selesai dengan penjelasan Rasul Petrus. Dia sudah berhasil meyakinkan, tapi nanti masalahnya masih muncul ketika ada jemaat-jemaat yang lebih banyak lagi dari golongan non-Yahudi di kota Antiokhia. Kemudian mereka sampai harus mengadakan pertemuan para rasul yang namanya Konsili Yerusalem yang diceritakan dalam Kisah Rasul 15. Itu soalnya masih sama, soal sunat, soal hukum Musa, atau gampangnya adalah, oke, bangsa lain boleh selamat. Jadi soalnya sudah berkembang. Kalau awalnya tadi itu kan, awalnya mereka juga belum langsung ngerti. Bangsa lain memangnya boleh mengikuti Yesus? Boleh. Mereka menjadi tenang. Tapi begitu makin banyak menimbulkan persoalan. Mereka ini harus sunat apa enggak seperti kita? Nah gitu loh. Jadi kalau kita melihat perkembangan seperti ini dari Alkitab, lalu mendengarkan komentar-komentar seperti yang saya lakukan seperti ini, perkembangan agama Katolik ini menjadi lebih jelas lagi. Dan tokoh yang sangat berperan itu Petrus. Perhatikan bahwa dari awal mula tadi, patok-patok penting itu ada Petrusnya. Dan Petrus yang menyelesaikan atau Petrus yang berperan di situ. Itu dikatakan titik-titik penting dalam sejarah kekristenan awal itu di Yerusalem ini Petrus yang bertindak. Maka jejak langkah Petrus di Yerusalem itu sangat menentukan. Andaikan tadi Petrus tidak memberi penjelasan, mereka marah dan Petrus kurang bisa menjelaskan ataupun penjelasannya tidak dapat diterima ataupun Petrus bukan orang yang berotoritas. Karena Petrus berotoritas maka penjelasannya bisa diterima. Karena mereka tahu ini rasul yang ditunjuk sebagai ketua para rasul kan gitu. Dan kemudian kembali ke soal Konsili Yerusalem. Persoalannya memuncak. Sesudah beberapa waktu lamanya, Kisah Rasul 5 ayat 7, berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, soal sunat dan hukum Musa. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara." Saudara-saudara! Ngomongnya kira-kira gitu enggak? Pokoknya ngomong, akhirnya dibuat keputusan. Petrus menyampaikan keputusan yang kemudian disetujui oleh seluruh rasul yang hadir pada waktu itu. Termasuk Paulus juga hadir di dalam pertemuan Konsili Yerusalem ini. Kenapa kok disetujui? Ya Petrus berotoritas. Dan memang itu tidak sendiri memang, tetapi yang mengumumkan, yang memutuskan dan kemudian disetujui adalah Rasul Petrus. Jadi ketetapan bahwa orang non-Yahudi tidak harus sunat dan tidak harus melaksanakan hukum Musa, tonggak pentingnya Rasul Petrus. Keselamatan boleh untuk orang non-Yahudi, tonggak pentingnya Rasul Petrus. Khotbah pertama, tonggak pentingnya Rasul Petrus. Roh Kudus untuk orang yang bukan Yahudi dalam hal itu adalah orang Samaria, tonggak pentingnya Rasul Petrus. Jejak langkahnya luar biasa Rasul Petrus ini. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang